kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati walaupun mungkin udara di luar dalam kondisi kurang baik, hujan, angin, dan sebagainya. Tapi hati kita tetap mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu. Kalau kami dapat datang kepadamu Tuhan dengan ucapan terima kasih. Karena Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dan teramat baik buat kami. Walaupun kondisi apapun yang kami alami Tuhan, tapi kami tetap melihat Engkau. Pertolongan-Mu tetap ada bagi kami. Tuhan, sertai di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Engkau melawat kami semua Tuhan. Bagi yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang dalam pergumulan, Tuhan memberikan jawaban bagi kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, Pendeta Kris Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah dupa pujian penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Lawat kami Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama kita katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat di hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu kasih-Mu atas kami. Engkau nyatakan, Engkau buktikan kebesaran-Mu bagi kami semua pada hari ini. Engkau mau melakukan perbuatan yang ajaib, mujizat-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, kau bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Haleluya. Hidupku. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menjadi bukti kebesaran-Mu atas kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor Kristi. Terima kasih, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu, di Denpasar sekarang hujan angin yang sangat-sangat deras. Sangat deras. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya barusan dari satu tempat Zoom, dan itu saya sampai terpental, walaupun saya nggak mental dari kursi, tetap saya duduk. Tapi dari Zoom itu saya nggak, ini sinyalnya kurang baik. Jadi saya mohon eh, apa namanya off cam ya. Kalau di Bali sini, ini ada beberapa yang pernah saya hamba-hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Judul pagi ini singkat saja karena tadi saya diingetin malaikat, ingat pecahannya Bu Uci. Bu Uci, 30 menit paling lat, 20 menit cepat-cepatnya gitu loh. Malaikat barusan telepon saya barusan. Jadi secepat kilat itu. Nah, pagi temanya sebelumnya kan di hari tua masih berbuah. Sebelumnya kami berdebat dengan Bu Uci. Tadinya biar kata tua, tua masih pakai. Keren kan? Sebelumnya juga biar semakin tua, semakin semangat anak muda. Karena Tuhan masih memerlukan. Tapi yang akhirnya diputuskan dalam rapat besar, semakin tua, semakin berbuah. Ayat firman Tuhannya dikatakan, Ibu Maya itu di Kalimantan. Dia hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Penginjilannya kebetulan ikut bersama. Ada juga Pak Christian dari Bogor. Nama boleh sama, tapi beda usia. Beda usia tuh beliau 84 ya, Kung ya? Usia 84 ya? Oke, 84 tahun. Tadi aja juga saya ajak beberapa orang yang usianya di atas 70 tahun supaya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dan 7 pagi ini sekali lagi semakin tua semakin berbuah. Jadi Mazmur 92 ayat 15 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kata-kata itu saya sangat senang. Karena badan saya sudah gemuk, menggenapi salah satu firman Tuhan. Berat badan saya 120 kilo. Tapi kalau di Alkitab TB yang sekarang, yang baru, dikatakan masih segar. Di TB2 ya, masih segar dan bugar. Jadi di hari Tuhan, Tuhan masih
memerlukan kita, masih diharapkan, bukan diharapkan, diminta masih berbuah. Nah, saya mau cerita di sini. Saya sudah lama sebenarnya. Pak Jeffrey itu tahu ada panti werda yang di Topati dulu. Tapi sebelumnya begini, kita sering dengar khotbah di Natal baru ini tentang Natal. Begitu kasih Tuhan, begitu baiknya Tuhan. Nanti sebentar lagi apa namanya Paskah, begitu pengorbanan Tuhan. Setelah itu apa namanya tentang Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Banyak juga firman Tuhan yang disampaikan tentang motivasi dan segala macam. Bahkan saya kemarin diberkati dengan khotbahnya Pak Jeffrey tentang pengampunan. Di awal tahun, ayo kita berikan yang terbaik karena Tuhan lebih dulu sudah sudah baik bagi kita. Apa yang kita mau berikan bagi Tuhan dalam kehidupan kita? Awal tahun ini kita berbuah buat Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Nanti kita bahas. Saya mau cerita begini. Saya pernah pakai Panti Werda yang di Topati. Itu tahun 2012 sampai 2014. Waktu saya ketemu dengan mereka, ada satu mama dari NTT. Dia pakai bahasa Ibrani. Dia bilang begini, Ana, beta di usia 75 tahun. Beta bisa bikin apa? Beta duduk sah katanya. Artinya, itu bahasa Ibrani. Artinya gini, saya sudah usia 75 tahun. Apa yang saya bisa kerjakan? Ya sudahlah, nikmati hari tua. Saya bilang sama ibu ini, Mama, ini banyak jiwa-jiwa tuanya loh, Mama. Dia seorang majelis dulunya. Usia 75 tahun. Orang sini banyak yang belum kenal Tuhan. Mama bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan. Mama bisa mendoakan dia. Bahkan Mama bisa memberikan nasihat dari kehidupan Mama di sini karena Mama adalah surat terbuka. Dari kehidupan Mama, orang akan melihat kesetiaan Mama. Mereka akan datang kepada Mama. Waktu itu sekitar bulan-bulan Maret. Saya ingat sekali, setelah itu ada 4 bulan, 5 bulan, ada berkat bagi kami. Kami datang ke Bali, dan kebetulan ada yang memberikan kami kacamata untuk mereka di situ. Kami bagi. Saya lihat mama itu di sebelahnya kiri kanan ada orang lain. Saya tanya, mama ini siapa? Ini ada 2 orang yang sudah ikut Tuhan. Luar biasa. Terus yang kedua, ini Pak Christian dari Bogor ini sengaja, bukan sengaja, memang saya ajak. Beliau usia 84 tahun. Beliau kalau sudah khotbah di depan, main harmonikanya, malaikat ikut bernyanyi, dia jingkrak-jingkrak, tenaganya masih kuat. Usia 84 tahun, itu beliau. Dan satu lagi saya cerita tentang yang namanya bulang atau bolang. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Benyamin Munte, itu Bapak rohani saya. Usianya waktu itu bolang 94 tahun kalau tidak salah. 94 apa 93, 94. Jadi di tahun-tahun 2004 dia datang ada acara di Bali. Dia bilang gini, Chris, ada waktu tertentu dia luang, dia bilang gini, Chris, antar saya ke Kuta. Wah, saya pikir waktu itu keren juga nih opa-opa nih. Antar ke Kuta, jadi baru masuk pintu gerbang Kuta. Kalau dulu belum ada namanya Biswak, belum. Dulu namanya Hotel Sahid. Dari pintu gerbang sampai ke Hotel Sahid cukup jauh jalannya. Dia jalan kaki sama saya dari jam setengah 3 lebih kurang sampai jam 5 setengah 6. Dia bilang gini, Chris, besok kita baptis 61 orang bule. Gitu ya. Seorang yang sudah tua, tapi menghasilkan buah. Besok pagi kita baptis bule-bule ini, Chris. Saya kagum sama beliau. Begitu luar biasa Tuhan pakai beliau. Nah, oleh karena itu, kita belajar pagi hari ini bahwa seringkali kita dengar, saya sudah tua, saya tidak bisa apa-apa lagi. Atau katakan, biarlah yang muda-muda aja lah yang melayani. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi kok. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa ketika usia sudah lanjut, masa pelayanan itu sudah selesai. Tidak. Firman Tuhan pagi hari ini berkata lain. Menegaskan satu kebenaran yang penting bagi kita. Di mata Tuhan tidak ada istilah tidak berguna karena usia. Karena Tuhan masih mau pakai kita.
Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, nafas itu masih ada, Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih pakai hidup kita. Ya, di mata Tuhan usia bukan batasan untuk dipakai olehnya. Tuhan masih mau berkarya dalam kehidupan kita. Sekali lagi dikatakan di Mazmur 92, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pertama, jadi kita bahas pertama di sini katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di hari tua. Artinya di sini memang kita usia sudah tua, tapi Tuhan bilang di Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tua pun aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Artinya Tuhan masih menopang kita. Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih menggendong kita. Tuhan tidak pernah berkata gini, aku menyertai kamu sampai usia tertentu. Tidak. Tapi Tuhan berkata, sampai masa tuamu, sampai rambutmu putih, Tuhan masih pakai. Walaupun di hari tua mungkin langkah ini sudah tidak kuat. Terus mata tidak seterang dulu. Tenaga tidak sebanyak dulu. Tapi Tuhan berkata, aku tetap menggendong kamu. Ada yang menopang kita. Artinya bukanlah kekuatan kita yang menopang hidup, tetapi tangan Tuhan yang menopang kita. Tuhan tidak pernah berhenti menopang kita. Walaupun tubuh melemah, kekuatan rohani justru bisa semakin besar. Ada kuasa Roh Kudus yang menopang kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan dari dalam, yaitu memberikan kekuatan iman, pengharapan, bahkan kasih yang terus menyala dalam kita. Bagi anak-anak Tuhan, masa tua justru adalah kesempatan emas untuk menjadi saksinya. Masa tua itu. Jadi Tuhan tidak pernah pensiun memakai hidup kita. Tidak. Dalam hidup kini tidak ada pensiun untuk melayani Tuhan. Tetaplah berkarya bagi Tuhan. Jadi selama kita masih bernafas, berarti masih ada tujuan ilahi yang harus kita jalankan. Di awal Tuhan ini, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah berkata, saya udah nggak bisa apa-apa lagi, saya udah makin bertua, makin nggak kuat lagi. Sabar dulu. Jadi di hari tua yang pertama, yang kedua adalah Tuhan masih mengharapkan buah dari hidup kita. Berbuah bukan selalu berarti melakukan hal yang besar secara fisik. Tidak perlu itu. Berbuah berarti hidup kita masih menghasilkan dampak rohani. Menghasilkan dampak rohani. Buah di hari tua itu apa saja misalnya. Doa yang setia dan penuh kuasa. Kita mendoakan. Menjadi pendoa syafaat. Saya pernah ikut mendara doa di tahun 2002. Tepatnya waktu itu di Hotel Grand Bali Beach. Dulu namanya Grand Bali Beach. Kami pakai waktu itu jam doa saya jam 2 pagi. Saya berdoa berdua dengan seorang ibu yang usianya 83 tahun. Saya pagi-pagi jemput dia dan kita berdoa bersama. Karena Tuhan bilang di 2 Timotius 2 ayat 1-3, doakanlah semua orang. Tuhan mengendaki itu. Jarang ada orang jadi pendoa syafaat, tapi kalau kita jadi seorang pendapat, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Dan Tuhan hargai kita. Tuhan bangga sama kita. Terus mendoakan anak cucu kita, mendoakan lingkungan kita, karena Tuhan bilang, doakanlah kota atau tempat di mana kamu aku buat. Kita jadi pendoa. Tuhan sangat senang. Yang kedua, menjadikan, memberikan satu apa ya namanya nasihat dari pengalaman iman kita. Makanya saya bilang sama mama yang di Panti Werda itu, mama bisa cerita kebaikan Tuhan. Bagaimana mama dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Mama pernah lewati rintangan, tantangan, badai sekalipun. Tapi Tuhan masih menopang. Tuhan masih memberikan kesempatan. Oleh karena itu, dari buah-buah itu, salah satunya nasihat, tuntunan bagi anak cucu kita. Kita berikan nasihat, tuntunan, bimbingan. Bahkan juga keteladanan hidup kita. Setia sama ibadah kita, setia baca firman Tuhan. Anak cucu itu akan bangga melihat keteladanan. Kita ini selalu terbuka di hadapan Tuhan. Orang akan melihat kebaikan kita, orang akan melihat keteladanan hidup. Karena Tuhan bilang, tanpa perkataan pun orang bisa dimenangkan. Itu kata Tuhan. Terus kesaksian tentang kesetiaan seperti tadi yang saya sampaikan. Oleh karena itu, contohnya di Alkitab, contoh. Misalnya Abraham, itu dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan,
ketika usia sudah lanjut, Musa di usia 80 tahun memimpin bangsa Israel. Paulus sudah tua. Paulus dari itu dia buat surat untuk gereja-gereja. Bahkan dia bilang, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Paulus yang ngomong. Kalau bisa itu kalau baca itu di 1 Korintus 9 ayat 16 kalau tidak salah. Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Oleh karena itu, mari. Jadi jangan pernah berkata, saya bisanya apa. Enggak, Tuhan akan memperlengkapi kita. Jadi selama hati menyala bagi Tuhan, dia sanggup memperbarui hidup atau kekuatan seperti Raja Wali. Karena begini, Tuhan tidak menilai dari usia, tapi dari hati yang mau taat, hati yang mau melayani, hati yang mau menyenangkan Tuhan. Tuhan perlengkapi ini. Di Yohanes 3 dikatakan begini, bagi yang melayani Tuhan, aku akan mencurahkan rohnya yang tidak terbatas. Dahsyat nggak Tuhan itu? Jangan pernah berkata, saya bisa ngomong apa sih di sekolah teologi ya? Di Keluaran 4 ayat 12. Itu Ibu Uci baca deh biar satu ini aja, ayat ini aja. Keluaran 4 ayat 12. Ini waktu saya di Jember, ketemu dengan 3 kiai, saya nggak tahu apa-apa. Tapi lidah saya apa sedikit ini, saya bisa bacakan ayat Al-Quran. Keluaran berapa, Pak? 4 ayat 12. Keluaran 4 ayat 12 menyatakan demikian. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut saya mau ngomong apa. Kalau betul-betul kita mengandalkan Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi apa yang kita harus katakan. Jadi Tuhan akan memberikan kekuatan juga kok. Makanya di Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan diberi kekuatan baru. Tuhan yang ngomong seperti itu. Jangan pernah berkata, saya tidak kuat, saya tidak bisa apa-apa. Saya melihat kebaikan Tuhan kepada orang yang namanya Bolang. Itu Bapak rohani saya itu Pak Benyamin Munte. Dan saya pernah diceritakan, Bolang ini satu kali di hari Minggu dia bawa 500 orang itu dibaptis. 500 orang. Saya pernah diceritakan sama Ibu Ona kalau nggak salah. Salah satu ininya. Saya diceritakan sama Bolang ini satu kali bawa 500 orang. Itu dibaptis di hari tuanya mereka, di hari tuanya dia sampai dia masuk ke mana, ke rel kereta api, ke pemulung, ke tempat sampah. Itu dia. Jadi Tuhan mencari hati yang setia dan mau dipakai. Puncak dari kesetiaan tuh kita kepada Tuhan itu nanti ada upah yang Tuhan akan berikan, yaitu mahkota kehidupan. Jadi di hari tua Tuhan masih punya rencana. Jangan pernah berharap, ya, jangan berkata, ya mau diapain lagi lah, udah tua kayak gini kok. Enggak, di hari tua, Tuhan masih punya rencana. Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan gini, semua pada hafal kok ayat-ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan masih punya rencana bagi kehidupan kita. Jadi selama kita hidup, rancangan Tuhan belum selesai. Sekali lagi, selama kita hidup, rencana Tuhan belum selesai. Hari Tuhan bukan masa menunggu, tapi masa menjalani panggilan terakhir dengan setia. Daud pernah ba- berfirman begini, di firman Tuhan, Daud pernah berkata kepada Tuhan di Mazmur 71 ayat 18. Ingat Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Kalau di salah satu versi juga dikatakan menceritakan, yang di sini dibilang memberitakan. Daud punya beban. Tuhan, walaupun sampai putih rambutku, aku ingin menceritakan keperkasaanmu, juga kuasamu. Karena Tuhan bilang sama di firman Tuhan kata, kamu adalah saksiku. Nggak pernah dibilang yang tua, yang muda-muda, yang tua-tua sudah janganlah istirahat di tempat tidur. Enggak, kamu adalah saksiku. Titik. Jadi Daud memakai satu hal penting, memahami satu hal penting. Hari tua bukan masa berhenti.
tapi masa mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Dia bisa ceritakan ke anak cucunya. Dia bisa kan ceritakan kepada semua orang, pada tetangganya, lingkungannya. Nah, jadi melayani Tuhan di hari tua bukan beban, tapi satu kehormatan. Jadi di hari tua, melayani Tuhan di hari tua bukan suatu beban, tapi satu kehormatan. Apa yang kita harus lakukan di hari tua ini? Tetap melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, dekatlah kepada Tuhan. Coba Ibu Buci bacain, Buci. Ini suara hujannya makin keras sekali di sini nih. Yohanes 15 ayat 5. Oh, udah nggak ada di sini. Ntar saya bacain deh. Yohanes 15 ayat 5. Pada hafal semuanya ini. Ntar. Katakan begini. Akulah Aku pohon. Allah Dikatakan gini kan. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan itu dan aku di dalam dia, ia dia akan berbuah membunuh banyak. sebab Ya kan? roh itu Sebab di luar kaku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal melekat sama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Tuhan akan memperlakukan bidang kita dan akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Melekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Jika hati kita ini melekat sama Tuhan, kita akan tetap segar dan berbuah sampai akhir hidup kita. Tuhan yang kok hmm, di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa kok. Terus yang kedua, tetap setia walaupun dalam hal kecil. Kesetiaan lebih berharga daripada kemampuan. Itu kata Tuhan. Jadi, setia berdoa, setia membaca firman. Tuhan sangat bangga kepada kita. Dan tetap punya hati yang mau dipakai Tuhan. Selama hati ini terbuka buat Tuhan, Tuhan pasti bekerja buat kita. Ya, jadi mari kita jalani sisa hidup ini dengan iman, dengan hati yang berkata, Tuhan, selama aku masih hidup, pakailah aku. Tuhan bangga kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hambamu tidak ada apa-apanya. Hambamu terbatas Tuhan. Tapi firman yang disampaikan Tuhan sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati firman-Mu ini. Dan kami belajar dari pagi hari ini. Pakai kami Tuhan. Biar hidup kami ini berbuah. Menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu baik kepada kami. Begitu baiknya Tuhan. Oleh karena itu kami di hari tua tetap mau menyenangkan hatimu Tuhan. Perlengkapi semua kami yang hadir pada hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu berkati kami yang hadir pada hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan Putri. Amin. Shalom. Mari kita berdoa syafaat. Mungkin ada yang akan didoakan barangkali. Ah, mana tadi Bu Maya? Saya boleh usul, Bu Maya paling malu itu. Maya juga lebih terus ditingkatkan kesehatannya. Ya Bu Maya ya, lebih lagi. Bu Maya ini. Puji Tuhan, Pak Kres di Singkawang ini tidak seperti di Sambas ya. Saya baru 4 bulan di sini. Puji Tuhan sehat. Kemarin juga kalau teman-teman lihat TikTok saya menyeberang sungai ke Jawa Selatan itu naik kapal di atas ya. Dan ya luar biasa lah. Tuhan Yesus baik, tapi perjuangan untuk kesehatan dompet, Pak Kris. Mohon Iya. dibantu doa ya, teman-teman ya, karena ini pengalaman pertama kami. Saya dulu pensiun dan suami saya pensiun dini juga. Terus saya dapat pekerjaan di sini. Ini pun masih masih saya pergumulkan lagi pekerjaan yang di sini karena cukup banyak menyita pikiran. Jadi saya tidak merasa tua ya, tapi saya merasa muda di sini ya, lihat Oma. Jadi Ibu doakan, saya sedang berjuang dalam
Untuk sementara saya tidak menjadi tulang rusuk saja, tapi tulang punggung keluarga. Saya boleh kesaksian sedikit ya Pak Kris ya. Ibu ya, silakan. Dukung doa Ibu, suami dulu di World Vision International, lalu kemudian singkat cerita, intinya di dompet saya tinggal 6.000 ya. Memang nggak mudah, di dompet anak saya tinggal 27, di dompet anak saya satunya tinggal 3.000, dan saldo juga sudah tidak bisa diambil lagi ya, saldo di BNI dan BCA. Saya menceritakan ini bukan karena apapun, tetapi dengan kondisi saat ini kami 8 juta itu dari pemeliharaan Tuhan dari November 2024 sampai hari ini. Pindahan itu nggak murah, jadi 8 juta. Sementara salary saya ini 2.500.000, dan itu memang kurang ya. Salary anak saya 1 juta. Saya sendiri nggak tahulah apa rencana Tuhan, tetapi suami saya melamar di NGO, tapi tidak diterima sampai di apa namanya ini, sampai di wawancara terakhir, tapi tidak karena kandidat lain, Bapak, karena usia. Sebetulnya kalau karena usia mereka kan sudah tahu dari awal ya. Tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa ya, Jehovah Rafa, Jehovah Rizwe. Akhirnya Tuhan kasih jawaban, suami saya masuk di pelatihan pertanian. Sekarang dalam taraf kayak intimacy with God. Beliau juga 0, bahkan kalau beliau di sana 0, beliau selama 6 bulan di sana dididik tanpa tidak boleh bawa HP kecuali Sabtu Minggu. Dan tadi malam saya berdoa sama anak saya, terus tadi pagi saya masih memimpin doa untuk tim saya. Mereka tidak mau, mereka semua dalam tim saya, leadernya ini lagi kekurangan uang, tidak ada satupun yang tahu. Tapi saya bersuka cita. Malah, Kak Maya, aku besok harus nyicil ini gitu. Saya juga sebetulnya sudah 20. Tapi saya bilang, Tuhan jangan permalukan anakmu. Saya baru ini, ibu-ibu, bapak ibu, untuk urusan keuangan. Lagi diuji sama Tuhan yang sungguh luar biasa. Tapi saya keluar kota. Saya bisa keluar kota, saya sampai heran. Sampai terakhir saya bilang, Tuhan, tolong 3 hari ini jangan saya keluar kota gitu. Ternyata hari Rabu. Saya yakin kalau masih hari Rabu depan paling enggak pasti ada burung gagak di tepi sungai Kerit. Entah nanti saya jual barang-barang. Ini kami baru pindah ya Bapak Ibu. Jadi enggak ada barang memang. Jadi kami jual barang-barang. Apapun itu yang bisa dijual. Puji Tuhan ketemu orang Madura. Katanya, Mbak, kalau memang ada barang bekas, barang yang second mau dijual, baju pun saya terima katanya. Nah ini saya sudah mulai memikirkan itu. Saya juga mulai nambah untuk nasi pecel, tapi di pokok doa hal ini karena saya yakin bahwa saya pernah mati suri, Bapak Ibu, saya 7 kali mau meninggal nggak jadi, 1 kali mati suri. Saya tahu bahwa kalau saya nanti mengalami krisis yang ke-8 dan Tuhan masih mempercayakan saya tetap hidup, berarti rencana Tuhan untuk hidup saya belum selesai. Saya survivor kanker. Saya apalagi ya Pak Kris banyaklah cerita tentang saya, tapi sudah paham beliau walaupun kami belum pernah bertemu, tapi masalah keuangan bagi Tuhan terlalu kecil, terlalu sepele. Orang nggak percaya, ini saya baru di sini ya, tapi saya berani mengungkapkan. Orang tidak percaya Bapak Ibu kalau saya pinjam uang, misalnya saya pinjam uang ke siapa, nggak percaya mereka kalau saya nggak punya uang. Karena hidup saya itu hahaha. Sampai saya mikir, saya pernah bilang Pak Kris, kalau kita nggak ada uang, apa kita mau jadi gembel, baju kita nggak boleh cantik-cantik gitu, saya bilang. Tapi ya itulah pemeliharaan Tuhan ya, kita sebagai anak Tuhan, apapun itu bentuknya, saya yakin ya, kalau Tuhan yang mengutus kami ke Singkawang ini, maka Tuhan yang urus gitu. Istilahnya Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Itu masih hashtag saya sampai hari ini. Dan kemarin leader saya pun bilang, aduh, ibu baru bayar tukang ini.
Maya, Ibu nggak bisa kasih uang. Saya bilang sama mentor, sama leader saya, nggak apa-apa Ibu, doakan saja. Saya cuma butuh dukungan doa untuk saya kuat, nggak overthinking seperti itu. Dan doakan, ketika saya selesai berdoa dengan mentor saya, ada lowongan sebagai kepala sekolah. Oh ya, saya pensiun guru ya Bapak Ibu. Ada lowongan kepala sekolah. Ini cukup unik karena lingkungan saya nanti bakalan semuanya Buddha. Guru-gurunya itu ada yang Muslim, ada yang Kristen, ya, ada yang Buddha juga, ada yang Konghucu. Tapi mostly anak-anaknya peserta didiknya itu Buddha, ya Buddhis. Jadi kalau ini ada dua ya, ada dua. Yang satu ini sekolah Kristen, yang satu sekolah Buddha. Yang satu guru bahasa Inggris, yang satu kepala sekolah. Ya, nah sekarang saya bekerja untuk anak-anak mau kerja ke Jepang dan itu nggak mudah karena saya punya hantaman dari dalam seperti itu. Jadi kita kerja tulus, tetapi ada teman kita yang berhati bulus karena fulus. Nah, jadi di situ yang saya sedang ditempa oleh Tuhan, tapi saya tetap mengucap syukur. Kenapa? Ownernya only trust me 100% dan itu nggak mudah. Owner, karena saya diminta untuk mengerjakan Singkawang itu oleh owner. Jadi saya bukan melamar, tapi saya tetap kasih lamaran gitu. Ya, ini nggak mudah untuk memutuskan Pak Kris. Saya sebetulnya hari ini mau telepon Bapak. Tadi Bapak mungkin ya. Shalom Bapak, hanya banyak ya itu sebetulnya saya mau doa sama-sama Pak Kris untuk masalah ini, tapi biarlah ini kita doa corporate ya. Corporate Ibu doakan lamaran itu. Kalaupun saya tetap melamar, tapi kalaupun saya tidak diterima untuk di sekolah formal, saya harus tetap di JGEC ini, di apa namanya, di kantor saya sekarang ini. Saya tahu Tuhan punya rencana, tapi secara manusia saya nggak kuat Ibu. Secara manusia ya, saya walaupun orang bilang saya ini strong gitu, tetapi ada kalanya kalau saya mau Tuhan, aku itu mau hidup tenang, aku mau hidup di sisa-sisa hidupku, aku mau rilis gitu loh, intimacy with God, nggak mau banyak drama bahasanya gitu. Jadi doakan untuk suami yang kami 6 bulan LDR, beliau ada di Jawa, lalu itu tadi ya yang utama masalah keuangan, puji Tuhan. Kalau untuk kesehatan, puji Tuhan. Mungkin Tuhan tahu ya aku nggak punya uang Pak Kris, BPJS 8 bulan nggak kebayar, jadi Tuhan tahu kalau umum Maya nggak ada duit gitu. Jadi Tuhan kasih kesehatan yang luar biasa. Saya aja heran loh, naik motor 4 jam loh Ibu. Itu saya sendirian, biasanya kan sama suami ya. Jadi doakan itu Ibu, dan doakan ini yang penting, saya melamar di 2 sekolah itu, sekolah Buddha sama sekolah Kristen. Jujur karena jiwa saya misionarisnya kuat ya. Saya pinginnya yang di sekolah Buddhis gitu. Karena yang waktu di Sambas saya di sekolah Muslim, saya satu-satunya yang Kristen. Dan akhirnya sekarang banyak anak-anak Tuhan ya, maksudnya Kristen dan Katolik sudah ngumpul di sana. Akan kami doakan Ibu Maya untuk pergumulan yang Ibu sedang hadapi hari-hari ini. Silakan Ibu Susanti untuk mendoakannya, dan terima kasih untuk perkenalan yang baru pertama kali buat Ibu Maya Wijaya. Dan kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Kami persilakan Ibu Susanti Adeline. Baiklah, Shalom. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Christian Elisa, yang telah menguatkan kami bahwa kami sampai masa tua kami masih terus ada tugas. Demikian pula saya sudah 80 tahun tapi masih ada tugas mengawasi cucu dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Baiklah, Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Oleh hamba-Mu, Pendeta Christian Elisa ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang luar biasa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai terus hamba-Mu ini ya Tuhan. Dengan hikmat marifat yang daripada Engkau Bapa, bersama istri dan keluarga besarnya, anak-anak serta keluarga besarnya ya Bapa. Bapa, kiranya Kau urapi dengan kuasa surgawi ya Tuhan. Begitu pula dengan Ibu Uci yang membawa pujian ya pagi ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di atas puji-pujian pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati Ibu Uci bersama
Pak Julius Pinontohan suaminya ya Tuhan, bersama keluarga besarnya ya Tuhan. Bapa, berkati pula mereka Bapa agar sukacita mengalir dalam keluarga ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, terutama khusus untuk Ibu Maya ya Tuhan, bahwa beliau banyak permasalahan yang dihadapinya ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan Ibu Maya ya Tuhan. Dalam segala persoalan apapun, juga dalam melamar pekerjaannya, juga untuk suaminya ya Tuhan, yang telah mendapat pekerjaan Tuhan. Bapa, tolong Tuhan, Kau buka jalan untuk Ibu Maya ya Tuhan, dengan dana-dana yang dibutuhkan, serta pekerjaan yang dibutuhkan Ibu Maya, bersama anak-anaknya dan keluarga besarnya ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan Ibu Maya sedetik pun. Pada saatnya pasti Ibu Maya akan mendapatkan semua yang dibutuhkan ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau maha besar, Engkau maha kuasa ya Tuhan. Ibu Maya hanya berharap kepada Engkau ya Tuhan, bukan kepada manusia, tetapi kepada Engkau ya Bapak. Tolong ya Tuhan, buka jalan. Terima kasih ya Bapak untuk kebesaran kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang lain ya Tuhan, terutama hamba-Mu Pastor Patricia Jun sebagai ibu pembina kami ya Tuhan, yang terus bersama Engkau Bapak. Liku-likunya kiranya Engkau terus memberi kesehatan dan kekuatan buat Ibu Patricia ya Tuhan, menggapai cita-citanya ya Tuhan, dalam menjalankan tugasnya yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Bapak, Kau urapi dengan urapan yang dari Engkau ya Tuhan. Kuatkan ya Tuhan, beri kesehatan dan hikmat marifat yang daripada-Mu. Bapak, untuk begitu pula bersama dengan suami dan ketiga putra-putrinya ya Tuhan. Engkau berkati Pastor Patricia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebesaran nama-Mu dan kebesaran kuasa-Mu dalam menjalankan mengayomi Patricia bersama keluarganya. Bapak, kami juga memohon penyertaan-Mu bagi Michael dan Christy ya Tuhan, sebagai ketua ya Tuhan, di mana mereka setia dan mengandalkan Engkau dalam hidupnya Tuhan. Sebagai ketua kiranya Engkau terus memimpin apa rencana-rencana DPM untuk kedepannya ya Tuhan. Engkau-lah yang memimpin DPM ini dan memberikan jalan yang terbaik apa rencana-rencana kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Begitu pula kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Tony Bastaman yang dahulu berjuang menyelamatkan anak-anak kami dari kehancuran ya Tuhan. Bapak, berkati terus hamba-Mu ini sama istri sebagai tulang rusuknya ya Tuhan. Kau beri kesehatan, kekuatan untuk Ibu Liani ya Tuhan. Terus melayani Engkau dengan hikmat yang daripada-Mu oh Tuhan. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Tak lupa hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang lain ya Tuhan. Pendeta Gottlieb ya Tuhan, Bapak Johan Munangin sebagai penasehat. Beri hati seorang Bapak untuk kami semua ya Tuhan. Untuk jemaat yang dipimpinnya maupun orang di sekelilingnya. Bahkan di pulau-pulau di mana hamba-Mu ini melayani ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Bapak, Engkau maha tahu akan hamba-hamba-Mu yang lain ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau melawat satu demi satu ya Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara hamba-Mu yang terlibat di dalam doa pagi ini ya Tuhan. Ada pendeta Jeffrey Kairupan ya Tuhan, Pastor Ronald Supit, Bapak Darwan, Pastor Bayu dari Bali, Pendeta Rudi dari Medan, Pendeta Boyke, Pendeta Deborah Tinaji ya Tuhan. Ibu Nyoman, juga Bapak Ronald, Bapak Abraham Beno ya Tuhan, Bapak Ari, juga Pendeta Ezra Abdon ya Tuhan, Bapak Indra ya Tuhan, Bapak Liu Salu, Pendeta Leni dan Bapak Pierre ya Tuhan. Oh Tuhan, semua hamba-Mu indah, luar biasa yang melayani kami setiap bakti ya Tuhan. Begitu pula untuk Bapak Wempi ya Tuhan, Ibu Weni Timbuleng, Bapak Weni Timbuleng ya Tuhan, Dr. Milka, Ibu Rita, dan Ibu Maya Wijaya ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus menopang kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya Engkau terus mencukupkan kebutuhan apa yang dibutuhkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan
untuk wanita-wanitamu yang Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Ibu Stevi, ada Ibu Erniwati ya Tuhan, Ibu Irene, Ibu Amelia Supit juga Ibu Uci, Ibu Tinco, Verli ya Tuhan, Ibu Maria Rempas, Ibu Deborah Tiaja, Tinaji, ya Tuhan, Ibu Santitan dan Ibu Tirsa ya Bapak. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan, bersama suami dan anak-anak serta keluarga besarnya ya Bapak. Tak akan terlewatkan oleh kasih-Mu Bapak. Ya Tuhan, kami juga sebagai lansia dan usia emas ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, ada Bapak John Monangin ya Tuhan, Ibu Makulengke ya Tuhan, Ibu Stella, Ibu Feni, Ibu Deja dan Ibu Jenny Melonius, Ibu Yeni Suwondo ya Tuhan, Bapak Bambang ya Tuhan, Ibu Grace, juga Bapak John Mamusung. Tolong kami ya Tuhan yang sudah lansia ini ya Tuhan, Engkau masih memakai kami dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, agar kami selalu berhikmat di dalam kata-kata maupun tindak tanduk kami ya Tuhan, agar kami saling bergandengan tangan, bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami sebagai orang tua apabila kami gagal mendidik anak-anak kami. Tuhan, sisa-sisa kehidupan kami ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh Bapa, kesehatan, kekuatan, dan cara berpikir kami agar Engkau saja yang mengendalikan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa ya Tuhan. Untuk negara kami Indonesia yang tercinta ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau yang memimpin negara ini ya Tuhan, melalui para pemerintah dan pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden ya Tuhan, Pak Gibran ya Tuhan, kiranya semuanya sampai dengan yang terendah Bapa, Engkau yang menolong ya Tuhan dalam pemerintahan ini. Berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin dengan bijaksana. Juga untuk para korban ya Tuhan, bencana dimanapun berada ya Tuhan, di Indonesia ini banyak bencana yang terjadi Tuhan. Engkaulah yang menolong mereka ya Tuhan, melalui hamba-Mu Pendeta Apron ya Tuhan, agar tetap sehat dan semangat, karena menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan, tangan Engkau Bapa, menolong para korban-korban itu dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk Pendeta Apron ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, serta dalam pemulihan Tuhan. Engkau lawat ya Tuhan. Kami mohon Bapa, sembuhkan mereka ya Tuhan dalam penantiannya, dalam pemulihannya ya Tuhan. Kuatkan mereka agar tetap semangat, damai sukacita bersama Engkau ya Tuhan. Oh Bapa, juga khususnya untuk Maria putri dari Ibu Stella ya Tuhan, yang terkasih, selamatkan Maria ya Tuhan. Jamah hati, roh, jiwa, pikirannya ya Tuhan, agar dia mau mengakui Engkau sebagai juru selamat yang hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jamah Maria ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, dan ampunkan kami atas kekurangan-kekurangan kami dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudara terkasih. Saya dari Doa Pagi Ministry mengucapkan terima kasih untuk setiap hamba-hambanya yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Christian, Elisa yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, yang sudah memberkati kami semua di tempat ini, terlebih para orang tua yang dikuatkan dalam pelayanan. Puji nama Tuhan juga untuk Sis Uci, untuk pujian penyembahan yang sudah dinaikkan pada pagi hari ini, dan yang Sis Uci semakin diberkati Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan.
Terima kasih Ibu Susanti untuk doa syafaatnya yang terus setia dalam setiap harinya dalam doa mengikuti doa pagi ministry. Kami juga mengucapkan selamat bergabung untuk Ibu Maya Wijaya. Kami sungguh sangat diberkati dengan kesaksiannya. Mungkin akan bisa ditambah esok hari ada ruang kesaksian yang bisa dibagikan ya. Puji nama Tuhan. Kami hadir setiap harinya dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Kecuali hari Minggu tidak ada libur. Demikian pengumuman kita hari ini. Kita besok hari kita akan buka ruang kesaksian dan pujian juga. Besok akan dilayani moderator oleh Ibu Feni dan pujian penyembahan oleh Bapak Michael Mamusung. Demikian pengumuman kita hari ini. Sedikit Bu. Dan hati akan menerima doa berkat melalui hambanya Pak Pendeta Kris. Sebenarnya saya juga tambahkan, mungkin Pak Christian yang dari Bogor ini pernah menyampaikan firman di sini ya? Belum ya? Pernah ya? Kalau firman belum, tapi sudah pernah hadir. Oh, hadir ya. Beliau juga Ya. hamba Tuhan. Baik, sebelum kita berpisah, kita akhiri, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dan saat ini sebelum kami berpisah Tuhan, kami ingin terus menjalani hari ini bersama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Dan kami perkatakan dengan iman kami. Sejak kami pagi ini dalam isi firman Tuhan, kami berjalan bersama Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini hari yang berkemenangan. Hari yang penuh dengan sorak-sorai. Ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu berkati kami semua pagi hari ini. Apapun yang kami kerjakan, yang kami rindukan pertama-tama, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari ya Tuhan, sebelum kami berpisah, berkati kami hari ini. Apapun tantangan masalah kami tidak gentar karena kami masih punya Tuhan. Dan saatnya kami akan terima berkat yang daripadamu. Kami membuka hati kami, menghadapkan wajah kami di hadapanmu. Dan saatnya terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Amin. Terima Amin. kasih, Makasih. Pastor Chris. Ya, Makasih atas sama-sama. firman-Nya. Terima kasih.